Selamat pagi, sahabat Delima. Kita berjumpa lagi. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Evangelium Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan bagi kita saat ini merupakan salah satu yang sangat populer di kalangan di antara orang-orang percaya. Firman ini tidak hanya diperkatakan dalam khotbah-khotbah, melainkan juga dalam diskusi atau sharing, pembahasan firman Tuhan, percakapan sehari-hari, bahkan sering disebutkan dalam doa-doa orang percaya. Berkumpul merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Dan kita harus yakini setiap pertemuan umat percaya dihadiri oleh Kristus. Perkataan Tuhan Yesus dalam nas hari ini mengenai keberadaan Allah di tengah persekutuan umatnya menjadi sumber penghiburan bagi orang-orang percaya. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia memperdulikan umatnya. Tidak perlu bicara soal jumlah. Yang Maha Kuasa hadir, bahkan dalam persekutuan kecil sekalipun. Bayangkan cuma 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia hadir di antara mereka. Namun terkadang frasa berkumpul dalam namaku kurang mendapat perhatian. Sebenarnya frasa itu bukan sembarang frasa. Kristuslah dasar dan pusat persekutuan perkumpulan tersebut. Persekutuan tidak berdasarkan atas kesamaan ideologi, warna kulit, tingkat sosial, melainkan berdasarkan Kristus. Itulah makna gereja yang sebenarnya. Dengan kata lain, dalam setiap perkumpulan orang Kristen, kehendak Kristuslah yang utama. Dan salah satu tindakan nyata dalam namaku ialah keberanian menyatakan kesalahan orang lain. Kepada para murid, sang guru menasihatkan, kalau saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah kepadanya dan tunjukkanlah kesalahannya. Lakukanlah itu dengan diam-diam antara kalian berdua saja. Kalau ia menurut kata-katamu, maka berhasillah engkau mendapat saudaramu itu kembali. Matius 18 ayat 15. Berkumpul di dalam nama Yesus memiliki banyak arti dan makna. Yang pertama, untuk memberikan nasihat dan teguran kepada saudara kita. Saudara berarti bukan musuh. Saudara juga berarti antara kita dengan orang tersebut mengalir darah yang sama. Dalam hal ini tentu darah yang sama, yaitu darah Kristus yang telah menebus kita. Aneh rasanya jika kita saling bertikai dengan saudara sendiri. Saudara berarti pula kita menginginkan yang terbaik bagi orang tersebut, dan menegur merupakan salah satu cara untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang kita kasihi. Contoh gamblangnya, mengapa suami atau istri atau anak atau orang tua menegur kita? Karena kita dikasihinya. Aneh rasanya jika kita menegur anak tetangga orang lain. Dan Yesus mengatakan dan menekankan pentingnya berani menyatakan kesalahan seseorang karena dia, sekali lagi, adalah saudara kita, orang yang kita kasihi dan juga mengasihi kita. Namun sekali lagi pada kenyataannya, tak banyak orang berani menegur orang lain. Dia takut akan tanggapan orang lain tersebut. Jikapun ada keberanian, kadang banyak orang lebih suka membicarakannya tanpa ada orangnya,
atau membicarakannya belak-belakan di hadapan banyak orang ketika orangnya ada. Akhirnya kesalahannya itu menjadi konsumsi orang banyak. Kalau dahulu dengan mulut kita, sekarang ini dengan jari kita melalui smartphone kita. Yang kedua, harus menghadirkan cinta kasih di antara kita. Apa tandanya kita berkumpul dalam nama Tuhan? Tidak cukup hanya berdoa, tetapi harus pula ada cinta kasih. Di mana ada cinta kasih, di sanalah hadirlah Tuhan Allah. Contoh konkret cinta kasih itu tampak dalam bagaimana kita bersikap terhadap orang lain yang melakukan kesalahan. Cinta kasih tidak mengizinkan kita untuk menggosipkan dan membicarakan kecelakannya ramai-ramai tanpa kehadiran yang bersangkutan, tetapi mendorong kita untuk mengajaknya berbicara dari hati ke hati, entah empat mata atau bersama-sama dengan orang lain. Dan doa menjadi penting karena kebiasaan kita berdoa bersama dalam setiap perkumpulan kita diharapkan semakin meneguhkan perkumpulan kita sebagai persekutuan cinta kasih. Karena itu, seringlah berkumpul di dalam nama Yesus agar hidup kita semakin diperbaharunya. Dan sekali lagi, di mana ada cinta kasih, di sana hadir Tuhan Yesus. Amin.